Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibran Taufik dengan NIM 2206167 dari Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan contoh tugas dari matkul matematika diskrit. Nomor pertama adalah bagaimana mencari nilai modulo X dari suatu bilangan menggunakan sifat pembagian bilangan bulat. Nah, di sini sebelum lanjut kepada contoh soal, ini ada rumus terlebih dahulu di mana M sama dengan N dikali Q ditambah R. M di sini adalah bilangan yang dibagi, N bilangan pembagi, Q hasil bagi, R modulo atau sisa hasil bagi. Sebelum lanjut kepada contoh soal, di sini ada syarat terlebih dahulu di mana R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil daripada N. Kemudian di sini saya mempunyai contoh soal dengan angka 30 dan 7 dengan rumus M sama dengan N dikali Q ditambah R. Nah, kemudian ada angka 30. Angka 30 ini adalah M, bilangan yang dibagi. Kemudian ada angka 7, bilangan pembagi. 7 dikali berapa yang hasilnya 30 atau bisa mendekati dari angka 30. Di sini saya mengkalikan 7 dikali 4 sama dengan 28 ditambah 2 sehingga hasilnya 30. Nah, untuk pembuktian di sini ada R-nya 2, di mana R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan 7. Maka untuk contoh soal yang pertama sudah memenuhi persyaratan yang di atas ini. Kemudian sini ada contoh lagi sama seperti yang tadi saya sebutkan dan jelaskan. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal yang kedua, di mana bagaimana mencari nilai Great Common Divisor atau GCD dari tiga bilangan bulat X, Y, dan Z menggunakan algoritma Euclidean. Nah, di sini saya memiliki contoh 3 buah angka 48, 180, dan 144. Nah, dalam mencari GCD dari tiga bilangan bulat menggunakan algoritma Euclidean ada 2 GCD. Di mana GCD pertama kita bisa memilih menghitung dua angka dari contoh yang tadi. Nah, di sini saya mengambil angka 144 dan 48. Kemudian rumus M dikali Q sama dengan R. Nah, M di sini ada 144. Di mana 48 dikali berapa yang hasilnya 144. Nah, di sini saya mengkalikan 48 dikali 3 sama dengan 144. Kemudian ditambah 0, nulisnya adalah R. Nah, dikarenakan di sini R-nya sudah 0, maka M-nya berhenti di 48. Kemudian lanjut kepada GCD yang kedua. Nah, GCD yang kedua ini saya menghitung angka yang belum dihitung ya, yang tadi contoh di atas. Nah, di sini angka yang belum dihitung oleh saya adalah 180. Kemudian yang satunya lagi 48 ini adalah updatean terbaru dari N yang tadi GCD yang pertama. Nah, karena kan R-nya habis di sini, maka N yang terakhir, updatean terakhir adalah 48 sini. Ya, apabila R-nya di sini belum sama dengan 0, maka yang diambil di GCD kedua adalah N updatean terbaru atau updatean yang terakhir di GCD yang pertama. Kemudian di sini ada M dikali Q ditambah R. M-nya 180, di mana 48 dikali berapa yang hasilnya bisa 180 atau bisa mendekati dari angka 180. Nah, di sini saya mengkalikan 48 dikali 4 ditambah 36. Alhasil hasilnya menjadi 180. Nah, di sini lanjut, dikarenakan R-nya belum habis sama dengan 0, maka dihitung kembali, di mana N yang tadi di sini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi M. Kemudian R di sini menjadi M, di mana 36 dikali berapa yang hasilnya bisa 48 atau mendekati dari angka 48. Nah, di sini saya mengkalikan 36 dikali 1. Karena apabila dikalikan dengan 2, maka akan lebih dari angka 48. 36 dikali 1 sama dengan 36 ditambah 12. Alhasil jawabannya adalah 48. Nah, dikarenakan R-nya belum sama dengan 0, maka lanjut dihitung kembali. M 12 dikali berapa yang hasilnya 36. Nah, di sini saya mengkalikan 12 dikali 3
sama dengan 36. Kemudian ditambah 0, 0 adalah R. Nah, jadi GCD dari 3 bilangan bulat positif dengan menggunakan algoritma Euclidean adalah 12 dari updatean N terakhir di GCD kedua. Lanjut ke soal nomor 3, yakni bagaimana menguraikan algoritma Euclidean dalam bentuk flowchart dan disalin dalam kode program. Nah, di sini saya telah membuat flowchartnya, di mana yang pertama untuk memulai program kita awali dengan mulai, kemudian masukkan MN. Nah, MN di sini adalah bilangan bulat yang GCD pertama yang tadi. Nah, di sini kita memasukkan GCD yang pertama. GCD yang pertama adalah di sini 144 dan 48. Kemudian hitung apabila R sama dengan M, apabila hasil dari penghitungan di atas jika R sama dengan 0, maka dilanjutkan ke bawah. Nah, apabila tidak memenuhi syarat yang di atas, maka akan dihitung kembali ke atas. Ya, kemudian diinput lagi, dimasukkan lagi, kita menginputkan hasil dikarenakan hasil dari GCD yang pertama. Dikarenakan kan tadi ada 2 GCD, maka GCD yang terakhir itu diinputkan di sini bersama angka yang belum dihitung, sama seperti yang tadi di atas. Apabila R sama dengan 0, apabila true atau benar, maka lanjut ke bawah. Apabila belum memenuhi syarat R sama dengan 0-nya, maka akan kembali lagi ke atas untuk melakukan perhitungan kembali. Nah, di sini hasilnya N-nya di sini adalah, maka selesai. Baik, selanjutnya di sini saya telah menyiapkan kode program untuk pembuktian dari GCD yang telah saya hitung. Nah, di sini ada 2 fungsi dep. Dep fungsi yang pertama di mana ketika kita menghitung dan memasukkan GCD yang pertama tadi. Kemudian ada fungsi dep kedua adalah di mana ketika kita menginputkan GCD yang belum dihitung dengan N updatean terakhir di GCD kedua. Nah, di sini ada perintah input, masukkan nilai X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada result GCD 3 number dari X, Y, dan Z, kemudian dicetak. Untuk pembuktian saya akan running ulang di Python untuk pembuktian. Nah, dimana tadi saya contohkan nilai GCD-nya yakni dengan angka 48, 180, dan 144. 48, 48, 180, dan 144. Maka GCD dari 48, 180, dan 144 adalah 12. Maka hasil pembuktian ini sudah benar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.